Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Kristina Wandari dari kontingen PMI Kota Blitar. Nah, dalam perkembangan zaman 4.0 saat ini, pastinya teman-teman sudah melaksanakan atau mengamalkan tribakti secara tidak sadar. Seperti halnya share video edukasi dari salah satu konten kreator kesehatan dan menerapkan hidup sehat seperti konten kreator tersebut. Nah, setelah kita pahami lebih lanjut, sepertinya teman-teman akan berpikir, apa sih tribakti itu? Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai tribakti. Tribakti merupakan tugas kepala merahan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Palang Merah Remaja, seperti kita semua. Lalu, fungsinya kita belajar tribakti itu untuk apa sih? Nah, tribakti bisa untuk mengembangkan atau mendukung karakter dalam berpositif, lebih positif. Maksudnya itu mengembangkan atau mendukung karakter menjadi lebih positif dalam diri sendiri. Kemudian, bentuk kegiatan dari tribakti itu apa aja? Bentuk kegiatan dari tribakti itu meliputi 1. Kita bisa terampil dalam menghadapi bencana. 2. Kita bisa terampil untuk membantu dapur umum. 3. Kita bisa terampil untuk dapat perawatan keluarga. Nah, itu tadi merupakan pengertian dan fungsi serta bentuk kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam tribakti. Lalu, apa aja sih isi dari tribakti? Isi dari tribakti adalah 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. Meningkatkan keterampilan hidup sehat itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu 1. Meningkatkan imun dalam tubuh. Imun dalam tubuh, jika imun dalam tubuh meningkat, kita bisa kebal terhadap penyakit yang membahayakan kita. Lalu caranya gimana sih? Caranya yaitu 1. Kita bisa berolahraga rutin seperti jogging, keliling komplek, atau mungkin kita bisa berjalan kaki menuju sekolah bila sekolah kita dekat dari rumah. Kemudian, apa perlu sih kita ke gym setiap hari atau kita berlari menggunakan ban? Itu nggak perlu ya teman-teman, karena olahraga yang seperti itu dapat membebani kita dan bikin kita menjadi malas untuk berolahraga. Kemudian, kita wajib untuk minum 2 liter dalam sehari agar tubuh kita tidak dehidrasi. Kemudian kita bisa makan makanan yang sehat seperti makan makanan sehat 5 sempurna, dan kita bisa mengurangi makanan cepat saji seperti fried chicken atau burger, karena itu belum tentu sehat untuk tubuh kita. Terus kita juga bisa mengganti camilan kita atau snack kita dari yang ciki-ciki menjadi camilan yang lebih sehat seperti makan buah dan sayur. Kemudian kita juga perlu istirahat yang cukup. Jangan terlalu sering begadang, karena begadang bisa meningkatkan meningkatkan kadar dalam darah itu meningkat, kayaknya darah tinggi, seperti itu deh. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu berkarya dan berbakti di masyarakat. Kalau untuk berbakti, sepertinya kita bisa melakukannya dengan mengadakan siskamping atau ronda malam. Sebenarnya bapak-bapak sih yang melakukan ini di pos sepertinya. Kemudian selain itu, kita juga bisa kerja bakti bersama masyarakat, membersihkan lingkungan rumah sekitar atau lingkungan daerah kita. Terus kan itu untuk bentuk bakti di masyarakat. Kalau bentuk baktinya di lingkungan sekolah itu gimana? Kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang bulu. Meskipun dalam kata arti kita harus memilih teman untuk berteman gitu kan. Tapi kita tuh gimana ya? Kita nggak bisa membeda-bedakan kayak itu ras itu, kita nggak boleh rasis gitulah pokoknya. Kemudian
Kalau dalam bentuk berkarya itu seperti apa sih? Dalam bentuk berkarya kita bisa membuat poster edukasi kepada masyarakat. Itu salah satu contoh dari berkarya. Kemudian kita juga bisa membuat video edukasi yang kita bagikan ke khalayak ramai. Lalu contoh simpelnya yaitu membuat jalur evakuasi. Kan kalau ada titik kumpul tanpa jalur evakuasi akan menyulitkan masyarakat. Seperti halnya begini. Sudah ada titik evakuasi nih, maksudnya titik kumpul, tapi nggak ada jalurnya. Masyarakat pasti bakal kebingungan bagaimana kita untuk menuju ke titik kumpul tersebut. Jadi jalur evakuasi itu sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Fungsinya apa sih? Yang pertama, pasti fungsi mempererat persahabatan nasional dan internasional yaitu 1. Menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup negara. 2. Menjalin hubungan baik untuk kelangsungan politik. Nah, itu kan contoh dalam bernegara. Kalau contoh dalam lingkungan kecil nih, misalnya kelas, itu fungsinya gimana? Ya, tetap sama. Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dalam hidup kelas, misal biar gak ada pertikaian atau semacam konflik yang berkepanjangan. Nah, untuk cara menjaga persahabatan itu bagaimana sih, atau mempertahankan persahabatan itu kita butuh apa aja sih? Yang pertama pasti kita membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang baik itu diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan persahabatan. Atau kita bisa saling berhubungan seperti bertukar pesan atau yang lain sebagainya. Itu juga masuk dalam komunikasi dan berhubungan baik dengan sesama. Atau dalam istilah lain itu connect, selalu berhubungan. Kemudian kita juga bisa membantu teman atau masyarakat yang sedang kesulitan atau mereka butuh bantuan kita bisa untuk segera membantu mereka. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga atau menerapkan tribakti dalam kehidupan masyarakat, kita membutuhkan banyak sekali peran dan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa sendiri untuk misalnya berkarya. Kita juga nggak bisa melakukannya itu sendiri. Kita juga butuh teman untuk membantu editing atau membantu untuk menyampaikan dalam menyampaikan video edukasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari mengenai tribakti, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.